Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana, nomor induk mahasiswa 414211110040. Saya akan menjelaskan kuis ke-13 Project ESP32 menggunakan servo dan OLED 128x32 untuk mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Untuk acuan atau referensinya saya dari sini modul 13 PBM presentasi dan website ini randomnerdtutorials.com. Lalu untuk konfigurasi utamanya itu dapat dilihat ya. Ini untuk konfigurasi servo mengarah ke GPIO 13 ESP. SCL/SDA itu berarti pinnya si OLED. Lalu ini mengarah ke GPIO 22 dan 21. Nah, servo terdapat 3 pin, 2 pin terhubung ke sumber tegangan. Ini terdapat 4 pin, 2 pinnya terhubung ke sumber tegangan. Di sini saya cepetin. Nah, hardware-nya dapat dilihat ya. PC terhubung ke USB, lalu USB bagian satunya lagi terhubung ke ESP32. Nah, yang terhubung D13, VIN, GND, 3V3, D22 dan D21. Tapi konfigurasi utamanya 21, 22, dan 13. Nah, ini area belakangnya dapat dilihat. Lalu groundingnya saya pecah di dalam breadboard, mengarah ke OLED dan mengarah ke servo tentunya. Lalu si OLED terdapat 4 pin, sebelumnya saya jelasin seperti itu. 2 pin sebagai sumber, 2 pin sebagai SCL dan SDA. Ini OLED 128x32 ya. Lalu servo terdapat 3 pin, 2 pin sumber tegangan, 1 pinnya sebagai penerima sinyal. Konfigurasi utamanya. Lalu program yang di dalam video ini akan saya lampirkan ke dalam tugasnya. Lalu penjelasan videonya yang ada di sini untuk coding saya jelasin ya. Untuk jelasnya saya dapat dari sini sebentar. Oke. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 5 pemanggilan library. Pertama manggil library WiFi, kedua manggil library servo, ketiga manggil library wire, lalu selanjutnya memanggil library Adafruit, lalu satu lagi memanggil library Adafruit juga, tapi yang satu GFX dan satu lagi SSD. Seperti itu. Nah, wire ini karena saya menggunakan I2C, seperti itu ya. Di sini ada penjelasan untuk library GFX. Nah, itu untuk grafiknya dapat dilihat nih. Intinya si Adafruit GFX grafik itu sebagai grafik utamanya, lalu si SSD 1306 sebagai monokromnya. Di sini ada penjelasan saat menginstal drive.
library. Jadi dalam coding jangan lupa masukkan library di update yang servo, WiFi ataupun CGFX dan SSD termasuk wire itu diupdate. Lalu untuk boardnya jangan lupa juga dipilih sesuai dengan yang digunakan SP32. Posisi COM-nya juga wajib sama untuk proses download agar tidak salah. Lalu di sini ada dua define ya. Yang satu ngedefine width, satu lagi ngedefine height. Satuannya ini itu adalah pixel. Ini width itu berarti X dan height itu berarti Y. Berarti X-nya 128, Y-nya 32. Lalu variabel ini, intinya ini variabel ya. Ini variabel, ini ngedefine atau deklarasiin dengan nilai segini. Sama dengan ini, variabel diberitahu bahwa ini berfungsi sebagai nge-create objek servo atau ngekontrol servo. Lalu variabel ini servo pin dengan GPIO 13, intinya mewakili GPIO 13, data tipenya ini. Lalu ada SSID dan password dengan data tipe constant char, karakter dalam bentuk karakter. Di sini ada SSID-nya orang ganteng, itu terserah ya, tergantung hotspotnya. Itu wajib disamakan dengan hotspotnya. Lalu passwordnya juga disamakan. Lalu untuk server portnya itu disamakan juga. Apabila servernya 80, port numbernya berarti kita samain ya, port numbernya 80. Nah, ini untuk nge-request ke HTTP. Tapi variabel ini itu dideklarasikan sebagai string. Nanti sering digunakan nih shader. Lalu variabel ini dengan nilai string 5, lalu nilainya 0, 0, lalu data tipenya string dan integer. Termasuk ini terdapat 3 variabel, current time, previous time, time out time. Nilainya ini milis 0 dan 2000. Data tipenya unsigned long, dua-duanya, satu lagi constant long. Artinya double integer ya. Nah, void setup buat apa? Untuk menginisialisasi atau deklarasi setiap komunikasi serial ataupun pin dari servo ataupun wire ya, penggunaan dari I2C bisa di sini. Nah, komunikasi serialnya dideklarasikan baud rate segini. Lalu memilih, ini deklarasi pin, letaknya berada di pin 13 ya. Lalu ini hanya komen. Lalu ngeprint dengan SSID, berarti nanti akan muncul namanya sesuai dengan yang diisikan tadi, berarti orang ganteng. Lalu untuk memulainya, untuk koneksi sampai dengan connected ya, itu berarti masukin SSID dengan password itu wajib sama di atas ini, sama dengan hotspotnya ya. Lalu ini akan muncul teks WiFi connected, IP address dengan IP-nya segini nanti akan tampil. Nanti bentukannya seperti ini. IP address-nya muncul. Ini serial monitor ya. Di serial monitornya saya kopas komennya. Lalu server.begin, artinya servernya dimulai. Di sini ada fungsi dari atau codingan dari si OLED. Untuk jelasnya sebenarnya ada di example ya. 128x32 I2C.
Nah, di sini ada rumus if dan for. Nah, berarti SSD 1306 itu di generate dengan tampilan tegangannya itu dimulai dari 3,3 volt internal. Nah, apabila gagal nanti akan muncul teks SSD 1306 allocation failed. Lalu for ya, ini untuk fungsi apa nih, ada penjelasan untuk nggak memproses secara pengulangan ya. Lalu ini sebagai clear dari tampilan, ini untuk ukuran tulisannya atau hurufnya, ini untuk warna fontnya, lalu ini untuk posisi X, Y-nya, ini X dan Y, ini Y, ini X. Lalu ngeprint servo post, ini hanya komen, jadi nanti akan tampil di OLED, tulisannya awalnya servo post, setelah itu akan tampil tulisan ini, akan tetapi tulisan ini akan di scroll ke kanan terlebih dahulu dengan nilai hexadesimal 0, dimulai dari 0 sampai dengan hexadesimal 0F. Lalu durasinya selama 10 second, durasinya ya, selama 10 detik. Lalu dia akan nge-stop dengan durasi selama 1 detik. Lalu dia akan ke kiri dengan hexadesimal segini. Lalu jeda, ini durasi ya, durasinya untuk scroll ke kiri lalu stop, dijeda lagi lalu nge-clear display. Nah, untuk void loopnya, oh iya, untuk setiap println jangan lupa isi display.display sebagai penampil. Apabila tidak ditulis display.display maka tidak akan tampil di OLED 128x32-nya ya. Lalu di sini ada fungsi void loop. Di sini untuk jelasnya ada keterangan untuk mengkomunikasikan ke klien. Lalu jika ada klien baru connect, dia akan ngeprint keluar di serial port, lalu ngebuat string dengan tahanan data ke kliennya. Setelah itu dia akan mengulang sampai dengan connected. Jika datanya itu byte, jika data byte, maka dia akan dibaca oleh klien seperti itu. Lalu baca dalam bentuk byte. Setelah itu dia akan ngeprint ke serial monitor sini. Serial monitornya ini saya kopas semua. Intinya nanti new client dia akan tampil tulisan seperti ini. Lalu ada fungsi if c, di sini ada keterangan juga. If c-nya ada di mana? If c sama dengan. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini kalau benar-benar ngikutin persis. Oh, di sini ada keterangan jika nilainya byte dia akan dengan new line karakter. Intinya nanti akan tampil karakter baru seperti ini. New client get value HTTP 1.1 dengan hostnya IP-nya segini, dengan kondisi koneksi keep alive. User agent-nya menggunakan Chrome, Mozilla atau
Apple di sini kelihatan ya. Dengan referrer segini ya IP-nya. Sebagai itu fungsinya. Lalu di dalam sini codingnya berfungsi sebagai tampilan HTML. Dimana ini untuk coding HTML-nya, lalu ini untuk style sheet-nya atau tampilannya dipercantik ya dalam bentuk bisa merubah font atau ukuran font, bisa juga warna atau alignment. Nah, untuk script itu untuk JS. Jadi di dalam HTML ini ada 3 codingan, satu HTML, satu style sheet-nya, satu lagi si JS-nya. Nah, JS-nya ini jQuery sih ya. Nah, JS atau jQuery-nya mengarah ke website ini. Intinya sumber dari library-nya dari sini untuk dipakainya. Lalu untuk web page-nya nanti akan tampil ESP32 seperti ini dengan servo dan OLED. Lalu Chandra Kirana 4142 sekian. Setelah itu di bawahnya nanti akan tampil logo mercu dengan link image yang saya lampirkan. Jadi satu kesatuan ini untuk web page-nya ya. Di sini untuk setelah dipanggil library-nya terus difungsikan si script-nya itu sesuai dengan coding library-nya ya. Library yang ada di sini atau source code-nya. Lanjut. Setelah ini untuk web page-nya sampai sini. Nah, lalu ini untuk mendapatkan nilai dari si slidernya ke dalam nilai value string. Nah, value string itu agar terbaca di servo, jangan lupa konversi ke dalam bentuk data tipe integer. Jadi variabel ini belum bisa langsung dipakai, dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk integer. Nah, setelah dia gerak, maka tampilan akan di-clear. Setelah itu ukurannya 2, ini ukuran font, warnanya putih, set kursor XY-nya itu 00, ini X, ini Y. Lalu akan tampil kalimat post. Nah, nilainya itu sebenarnya yang ini, bukan ini hanya komen. Lalu display untuk ditampilkan ke dalam OLED-nya. Nah, nanti di serial monitor akan tampil nih value string-nya seperti ini. Value string-nya contoh ini nilainya 0, ini nilai 180, ini nilainya 0, nilai 176 itu value string-nya ya. Dikirim ke dalam serial monitor. Ini serial monitornya saya kopas. Saya kopas dari sini, habis itu saya masukkan ke dalam notepad. Nah, ini untuk ngerespon blank line. Nanti ada blank line di serial monitor. Nah, setelah stop dia akan disconnected seperti ini. Untuk codingan yang ini ya. Nah, kalian disconnected. Intinya seperti itu. Lanjut setelah penjelasan program. Nah, setelah itu di-upload dengan kondisi boardnya itu wajib sama.
Ditunggu. Nanti awal-awal muncul servo post. Nah, awalnya muncul servo post, terus Chandra, lalu dia ke kanan 4142 11040, lalu setelah itu stop, dia akan ke kiri selama 10 detik ya durasinya, berhenti. Nah, servo setelah itu bisa digunain nih. Nah, jangan lupa untuk serial monitor baud rate-nya sama ya, wajib sama. Dari sini serial monitornya baud rate sama dengan codingan 115200. Nah, ini IP address yang bisa digunakan 192.168.4321. Di copy lalu dimasukkan ke dalam Google. Setelah itu dipanggil ya. Setelah masukin terus panggil. Nah, tampilannya seperti ini. Ada SP32, bawahnya nama saya, bawahnya logo, terus ada slider posisinya. Untuk jelasnya seperti ini. Nah, ini saya taruh di sini ya servonya. Ini posisi 0. 176 dia muter. Posisi 1 dia muter lagi. 180 dia muter. Ini saya agak mundurin. Saya balikin lagi ke 5. 0, 180, 128, 62, 26, terus 0, 101, 168, 180, 68, 140, 112. Nah, di sini kelihatan ya tulisannya 112 sesuai dengan di webnya. 180 dia tetap muter. Cek di OLED-nya sama gak. Nah, ini posisi 0. Di situ 0 juga harusnya. Terus diputer lagi ke 90-an kurang lebih. 103 ya. Nah, di situ tampilnya 103 juga. Lalu 180. Satu, sembilan dua, di situ harusnya 92. Oke, sekian penjelasan kuis ke-13 dengan project ESP32 menggunakan servo dan OLED 128x32 dengan mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor. Dosen pengampunya Pak Ahmad Wahyudani, STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.